Apa ke sini nih? Tadi Iya. kita pakai pesawat. Pakai pesawat ya. Mas Rama juga pakai pesawat tadi dari sini. Alhamdulillah. Pesawat darat. Pesawat darat, Masya Allah. Saya dari Sambutan sudah standby di sini ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini Insya Allah saya akan membersamai 3 narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan silaturahim yang tidak cuma yang pertama, tapi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa silaturahim terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Maka izin saya ingin bertanya kepada Bapak semua yang ada di depan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Siapa ini Bapak yang ada hadir pada malam hari ini? Boleh Mas Rama, silakan Mas Rama. Mas Rama ini siapa namanya dan dari mana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, salam kenal sahabat-sahabat semua. Selamat malam Abi, selamat malam Pak Catur. Nama saya Ramadan Suradi, bukan Rama Suradi, Kang Sat. Ramadan Suradi. Ramadan Suradi. Panggilan saya Rama. Saya asli Surabaya. Kebetulan putra putri saya 3 dan alhamdulillah istri 1. Siap. Kok pelan-pelan ya? Masya Allah. Ya, siap Pak Rama. Terima kasih. Silakan Pak Jatur memperkenalkan dulu nih Pak Jatur nih nama dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk karunia ya, nikmat dan kesehatan ke lapangan kita bisa berkumpul. Tadi juga alhamdulillah dilancarkan oleh Allah perjalanan menuju sini agak mepet, ternyata yang khawatir Surabaya macet ternyata pas gitu nyampe di sini. Dan saya teringat juga ucapan Umar bin Khattab bahwa salah satu nikmat yang luar biasa selain nikmat Islam itu kan nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Jadi insya Allah di sini Bapak Ibu yang insya Allah soleh dan soleha, saya sangat senang bisa berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Semoga juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini khususnya dan rekan-rekan mungkin saudara-saudara yang kita cintai yang menjadi juga umat yang diberi syafaat oleh Rasulullah SAW di yaumil akhir. Nah ini saya sendiri sebetulnya dalam keadaan masih duka karena meskipun saya belum bertemu langsung Ustadz dengan salah satu tokoh dakwah kita gitu, Coach Stephen mungkin yang kemarin baru dipanggil Allah dengan cara yang sangat mulia. Nah di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu juga mendoakan beliau karena salah satu inspirasi saya juga beliau banyak yang mengajarkan bagaimana kita sebagai Muslim ini berkarya tidak hanya bukan untuk dunia tapi sebetulnya untuk akhirat gitu. Masya Allah. Jadi semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang beliau ajarkan menjadi teladan bagi kita, menjadi nilai-nilai yang terus kita jalani gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bismillah, nama saya mungkin perkenalan ya, nama saya Catur. Di sini saya diajak sebenarnya oleh Ustadz Randy sebenarnya. Jadi jujur Bapak Ibu, saya ini orangnya setelah dulu waktu saya merasa pintar dulu gitu ya, senang ditampil di depan gitu. Saya ngisi beberapa acara sebagai trainer dan lain-lain waktu saya merasa pintar. Tapi ada satu momen yang menjadikan saya menyadari bahwa saya tidak pintar. Dan itu di cek di Priadi gitu, bahwa saya ini tipikalnya memang orang belakang gitu. Jadi kayak HR, GA gitu ya di balik layar. Mungkin Mas Hendy juga tahu saya jarang nongol, jarang muncul. Partner saya salah satunya malah yang sering muncul gitu. Ini saya nggak ngerti kenapa diajak, dipaksa. Pas saya lihat salah satu bicara lainnya, oh Mas Rama gitu kan. Ternyata kita adalah kumpulan pria bergamis. Beliau ini benar-benar pakai gamis, kita bergaya rambut tipis. Jadi oh itu kriterianya saya kira. Jadi kita sama Mas. Saya dari lahir Cimahi, sekarang tinggal di Tangerang. Anak saya juga sama 3. Insya Allah sedang akan diberi keempat, insya Allah. Masih dalam perkembangan. Istri juga insya Allah tetap 1 saja.
tidak ada niatan bertambah. Iya, tegas karena ya. keberanian juga nggak ada gitu ya. Jadi kita satu aja lah, udah cukup. Nah, di sini saya sangat senang sekali lagi. Semoga apa yang nanti kita diskusi ini juga menjadi amal ibadah, karena saya yakini waktu kemarin Ustadz Randy sampaikan, udah niatin aja jadi amal syiar, ya udah deh bismillah. Semoga siapa tahu kita nggak tahu ya amalan kita yang bawa kita ke surga itu yang mana gitu. Masya Allah. Jadi kalau seandainya saya berharap ada satu hal yang bermanfaat buat Bapak Ibu dan itu ternyata berkelanjutan, ya semoga itu menjadi salah satu jalan menuju surga gitu. Amin, amin ya rabbal Tujuannya hanya alamin. itu aja. Kalau misalnya saya lebih senang sebetulnya kalau ada yang tertarik atau misalnya juga diskusi lebih lanjut dan lain-lain, saya lebih nyaman untuk saat ini ya, lebih nyaman karena saya orangnya deep gitu. Kayak kemarin ngobrol sama Ustadz ini bisa berjam-jam gitu ya, 3 jam lebih gitu. Saya orangnya pendengar yang baik gitu. Jadi kalau orang berbicara, insya Allah saya dengarkan. Dan ini juga yang dinasihati oleh istri saya, jangan sampai dulu ya kamu dengar curhatan dari karyawan perempuan atau yang lain gitu, karena bahaya. Karena saya bisa mendengar. Jadi bapak-bapak kalau mau merebut hati istrinya sebenarnya gampang, dengerin aja. Dengerin aja, nggak usah dibantah gitu, karena sebetulnya itu udah solusi buat mereka. Bener ya ibu ya, yang didengerin aja kan ya, sebenarnya pengen nyalurin aja kan ya. Ini sebenarnya seminar parenting ini. Iya, sekalian parenting gitu karena ya mungkin demikian perkenalan ya, nanti kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Catur Gunandi. Alhamdulillah. Ini langsung saja saya juga sambil bertanya nih kepada Ustadz Randy Saputra, sambil membuka juga memperkenalkan. Izin ya Mas Rama ya, saya bertanya. Ini ada isu di 2022 ini menjelang 2023 ini terkait resesi ini. Ustadz Randy, ini berat nih ya. Kami juga ingin mengetahui apa yang difikirkan oleh Ustadz Randy terkait dengan isu resesi 2023 ini. Silakan Ustadz Randy Saputra. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab resesi ini, karena dua-duanya memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri juga ya. Khawatirnya merasa terkenal tapi sebetulnya banyak yang belum kenal. Saya Randy Saputra, sebetulnya hadir ke sini mewakili Kang Dewa lebih tepatnya, karena kami berdua mendirikan DEP Foundation, DWK Praga Foundation, yang pada saat itu hanya diniatkan mengelola dana CSR dan charity dari personal Kang Dewa. Sekali lagi personal, karena perusahaan itu banyak mitra ya, kalau ini dana pribadi beliau. Tapi dalam keberjalanannya kami buka foundation itu kerannya ke banyak pihak, tapi karena kami juga nggak mau tanda petik beririsan terlalu banyak dengan teman-teman filantropi dakwah yang lain, maka kami hanya mengambil tanda petik membuka kesempatan untuk donatur medium up ya, di 10 juta per bulan minimal kontribusi, yaitu kita bikin grupnya Musinin Club. Pak Catur termasuk yang awal-awal gabung di gelombang pertama. 016 beliau. 016. Dan pertanyaannya sadis-sadis di awal. Pertanyaannya kritis-kritis di awal. Saya sampai menjelaskan sejam setengah, 45 menit Masya Allah, luar biasa. Tapi beliau ini kalau udah plong dan beliau firm, Masya Allah dukungannya. Saya di DP Foundation co-founder, Kang Asad CEO. Hari ini dibersamai oleh istri saya juga, Kak Nirwana Tawil, hadir juga di sini insya Allah membersamai. Insya Allah safar Surabaya ini Sabtu Ahad dan Senin besok ke Jember dan Selasa balik lagi ke Bandung. Saya ingin sebetulnya langsung masuk pada pertanyaan Kang Asad ini ya. Kenapa kemudian kita bikin silaturahim ini? Sengaja memang gak ada judulnya Pak. Karena gak ada judulnya itu yang pertama memang waktu itu belum kepikiran gitu Pak Catur. Sampai akhirnya jujur aja seminggu ini saya menghabiskan beberapa literatur baik YouTube, tulisan terkait dengan resesi 2023. Ya. Bagaimanapun kita menghargai dan tentu hormat pada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu gak mungkin dengan PR yang konsultannya hebat ya dan kemudian PR-nya dijaga gitu. Kemudian presiden kita sebagai pemimpin negara mewarning rakyatnya. Itu pasti ada bukan perkara sederhana gitu. Ya. Dan akhirnya saya bagaimana kalau harga naik mereka nggak diterima market, salah satunya potong cost. Dan cost yang paling bisa dihemat adalah people, manusia. Nah manusia mulai di lay off ya seperti yang terjadi di badai startup kemarin. Dan teman-teman ini
mungkin banyak yang nggak tahu ya, sudah diupload, sudah dipost di laman news Travelio Pilot. Ya, Travelio Pilot yang mereka platform untuk apartemen, ya itu sudah, bayangkan startup hebat yang puluhan miliar mereka punya investasi Ventura itu sudah statement Pilot. Nah, layoff ini nanti akan punya collateral damage pada hal-hal berikutnya. Yang biasanya bisa bayar KPR lalu kemudian nggak bisa bayar KPR, tersita, dan nanti akan terjadi aset diskon. Karena kalau bank menyita, pasti dia harus likuidasi, maka nanti harga properti itu akan turun. Nah, begitu harga properti turun itu semua nanti ya yang menang yang punya liquid. Nah di sini teorinya, yang menang adalah yang punya cash. Maka obrolan-obrolan di teman-teman yang upper class itu adalah menahan cash dari sekarang. Nah, gaya menahan cash dan menahan belanja ini pun akan menekan yang namanya gerakan kesejahteraan dan perputaran itu. Nah, saya sih narasinya nggak mau panjang-panjang ya, bahwa resesi itu ada, oke lah. Mudah nggak tahu akan terjadi atau enggak. Ini makanya yang susah gini kita panggil Pak Catur ya, karena saya nggak mau sok tahu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya melihatnya malah komunitas dan kemudian membangun ekosistem yang sehat itu adalah kunci. Kenapa? Karena yang penting transaksinya, yang penting jangan sendirian gitu. Saya menghelat klub ini dari membernya masih 7 Pak Catur. Dewa, lalu Ayah Agus, BL, saya dan Kak Ana di MC 003, lalu kemudian Haji Mulya, Kang Iyong, Kang Yana, ya 6, lalu gelombang berikutnya masuk Pak Catur di grup 16 dan seterusnya. Itu terjadi transaksi ya, saya nggak bisa sebutkan siapa, tapi terjadi, ada yang invest 2M ya, antara sesama klub MC, ada yang punya project properti sama pemerintah dan akhirnya harus beli besi ya, sudah sampai sekian ratus ton, bahkan mau ordenya 1000 lebih. Ini udah berjalan, pembayarannya juga alhamdulillah baik. Terjadi apa ya, komunikasi dan terjadi ekosistem yang cukup baik gitu. Dan ada satu Musinin Club juga yang alhamdulillah gabung, aplikasinya yang hari ini juga ditangani tanda petik diasuh oleh Pak Catur, yang mau go to IPO ya, adalah KBM. Itu juga ternyata bingung kan Pak, in the middle of nowhere kemarin. In the middle of nowhere, bingung initial offeringnya seperti apa, begitu kemudian ketemu Pak Catur mulai cerah gitu. Nah maka dari itu saya merasa segelap apapun itu tidak masalah selama kita berada di atas kapal. Saya tadi nonton tentang sebuah motivasional terkait dengan bertahan di atas kapal. Rupanya memang badai itu, gelombang di laut itu, sekencang apapun, mau kapalnya itu menukik seperti apapun, selama kita nggak lompat, kapal nggak karam, dia nanti stabil lagi. Nah maka tadi saya ngomong sama Asad, narasi sampai Desember ini Musinin Club adalah kapal Nabi Nuh. Gitu. Musinin Club ini kapal Nabi Nuh. Noah Ark mudah-mudahan insya Allah, yang kemudian ayo teman-teman sekalian, yang kita hadapi ke depan ini berat, ayo kita genggaman tangan sama-sama ya. Maka dari itu ini juga yang kemudian kita pengen resonansi ini di teman-teman di Surabaya ini 1, 2 ya. Kita merasa sudah saatnya kemudian kita membangun satu hubungan yang khusus, satu hubungan yang mendalam ya. Yang Masya Allah Tabarakallah, ini yang harus kita tajam. Saya sebelum nanti beralih ke berikutnya sedikit saja. Hari ini kami silaturahim ke rumah Mbak Tiwi ya. Nama beliau Rahmi kalau di Musinin Club, rupanya panggilannya Mbak Tiwi. Adiknya hadir, ada Ibu Maya, kami hadir ke rumah beliau tadi rame-rame. Kami tuh taunya Mbak Tiwi restoran Aceh, karena beliau dari Aceh. Lama-lama kemudian ekspor impor komoditas dari Cina daratan. Ternyata literasi bahasa Mandarinnya luar biasa, cascus. Ternyata suaminya asli di sana, mualaf, asli Cina daratan, paspor masih Cina daratan. Jadi mengetahui betul-betul satu daratan Cina itu, dan punya ekspor impor yang prudent gitu loh. Kadang-kadang kan kita ngomong ekspor impor tapi regulasinya nggak jelas dan seterusnya. Dan hebatnya lagi punya butik dan seterusnya. Nah ternyata begitu kita punya saudara, oh ternyata ada yang bisa ekspor, oh ternyata ada yang kemudian bisa menjembatani, oh ternyata, nah ini kita perlu satu ekosistem. Maka dari itu temanya silaturahim
Dan sebetulnya ini adalah arah dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu, barang siapa yang mau panjang umur, ya, yang mau sehat, afiat, lalu kemudian Allah bukakan rezekinya, wasilul arham. Ya, jadi wasilul arham, ya eratkanlah dan ikatlah silaturahim itu. Nah maka tadi saya senang sekali bahwa Bapak datangnya agendanya, Mas Randy agendanya gimana nih Mas Randy? Makan-makan Pak, gitu. Pokoknya Bapak datang makan-makan aja. Makanya nanti Masya Allah tabarakallah kita banyakin resonansi seperti ini. Saya kira itu Asad. Jadi intinya adalah resesi bisa iya bisa enggak, tapi mau sebagaimanapun nanti badainya keep together. Siap. Jadi tetap kita bersama insya Allah. Masya Allah. Maka dari itu hadir di sini Pak Catur. Pak Catur ini orangnya haunan, rendah hati, tapi insya Allah sudah saya verifikasi, celah verifikasi gitu ya. Ini luar biasa Pak, penerbangan 2022 dan saya sekali lagi minta maaf sama Mas Hendy ini, nggak sadar Mas Hendy ada di grup saking itu Mas Hendy nomor 73. Waktu itu rekrutmen itu Mas bertumpuk, jadi saya nggak sempat sadar Mas Hendy rupanya ada di dalam grup, ya Allah. Kaget saya begitu ngobrol sama Mbak Irma, umroh loh, Mas Imran, Mbak Irma dan Mas Hendy, Masya Allah tabarakallah. Dan ini ada pengusaha kita, Mas Rama. Mas Rama ini ayah beliau ada di sini, Pak Edi. Pak Edi ini kerabat dan link dekatnya Kementerian Luar Negeri Filipina. Masya Allah. Jadi founder dari Silat Kalimasada yang punya cabang di 35 negara. Masya Allah. Dan ribuan santri silatnya di Filipina. Luar biasa. Dan di sini konsulatnya untuk Filipina. Jadi kita punya Ibu Marisa nyambung di Thailand ya. Thailand. Di Karawang itu member Muslimin Club. Kita punya Ibu Tiwi nyambung Cina China. Daratan. Kita punya Filipina. Dan yang di kiri kita ini New York Amerika Serikat. Dia punya apa? Nanti ketemu Mas Hendy kita gali lagi. Suka main motor gede, curiga baru main motor gede dia di Amerika Serikat. Nanti kita gali juga Mas Hendy. Saya kira begitu Pak. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Randy Saputra. Ya Bapak Ibu semua, Alhamdulillah Muslimin Club hari ini Oktober itu 91 membernya. Alhamdulillah tadi juga Ustadz Randy juga satu pertanyaan lagi nih Ustadz Randy nih. Kaitannya dengan kenapa kok akhirnya jadi membangun DP Foundation bersama Kang Dewa Ika Prayoga, juga apa hubungannya dengan yang tadi disampaikan terkait dengan yang tadi disampaikan untuk Muslimin Club dan juga DP Foundation. Oh iya, jadi teman-teman sekalian, waktu saya ngobrol banyak sama Kang Dewa itu ngajarin saya tentang tribes, tulisannya tribes gitu, kita bacanya tribes. Tribes itu artinya adalah suku ya. Jadi manusia sebelum sebelum zaman manusia mengenal tulisan, kita tuh hidup tuh klan, namanya tribes gitu. Kita bertahan tuh pakai tribes, dan tribes itu ada kepala sukunya. Nah dalam antropologi kenapa tribes ini berkumpul? Karena satu kesamaan visi, yang kedua adalah dia kesamaan ras, dan ada kemudian value dan nilai yang kemudian dipegang. Makanya kita lihat kalau di megalitikum itu kan ada bercak-bercak tangan. Mereka melakukan tanda petik value peribadatan versi mereka yang menyepakati tribes itu. Nah hari ini sebetulnya salah satu yang bikin kita cepat dan efektif itu adalah membangun tribes. Dan ternyata tribes itu ada di sekitar kita tapi kita nggak paham. Ya, ada yang tribesnya ibu-ibu pakai tas dengan harga sekian rupiah. Jadi tribes, kita menyebutnya sosialita ya. Jadi tribes. Ternyata begitu ibu-ibu itu di situ, kenapa sih kok solid banget? Oh ternyata ada istrinya tokoh ini, istrinya pejabat ini, rupanya di situ mereka melakukan mediasi komunikasi yang mempercepat bisnisnya. Kadang-kadang ternyata mereka jual berlian dan seterusnya. Oh ternyata ini market. Begitu juga misalnya senior kita di Muslimin Club, Kang Iyong ya. Kang Iyong itu tokoh di HDCI Indonesia dan Jabar, Harley Davidson Club. Kenapa kemudian saya ngobrol banyak dengan Kang Iyong? Kenapa kemudian orang tuh seneng dengan klub motor gede misalnya? Ternyata di situ ada value, ada ketemu orang yang sama dan seterusnya. Maka saya sama Kang Dewa itu belum ada klub yang ngumpul karena sedekah. Nah, gitu. Jadi belum ada pengusaha muslim yang kita kumpulin tuh karena sedekah. Maka saya sama Kang Dewa kayaknya seru kalau misalnya kita bangun community yang saringannya itu adalah giving ya, dan nggak usah janjiin benefit. Itu spirit dari Muslimin Club. Nah
kaitannya dengan resesi yang tadi saya sebutkan ya. Mudah-mudahan kalau misalnya berhimpun di sini itu karena memang tidak mengharapkan apa-apa lalu kemudian mengharapkan nge-giving, itu yang kemudian saya sama Pak Catur ini bahas sampai 3 jam di mana tuh Pak? Bintaro ya, di Sampiren tuh saya ngobrol sama Pak Catur 3 jam dan Pak Catur itu karena saya termasuk yang mendirikan klub ini sama Kang Dewa berdua. Pak Catur sampai ngomong ini udah luar biasa banget, jangan sampai value-nya jadi rusak, dan banyak menitipkan ke saya itu agar kemudian ini terus jalan dan terus disemangati gitu perjalanannya. Karena apa? Karena rupanya ini yang dirindukan oleh teman-teman gitu loh. Berkumpul dengan satu value yang memang nggak sekedar oportunistik, nggak sekedar cuma nempel-nempel lalu kemudian berharap ini berharap itu, tapi betul-betul apa nih yang saya bisa lakukan, apa nih yang saya bisa lakukan. Makanya hampir di setiap pertemuan Muslimin Club itu kita peletakan batu pertama masjid nih. Ini Oktober ini Uni Atin dan Uda Rozi peletakan batu pertama. Sabtunya Andika ya, Dokter Andika di Masjid Muslim Bilioner peletakan batu pertama. Hampir semuanya punya entitas aktif ya, baik punya entitas output ataupun enggak, tapi hampir semuanya punya amal sosial masing-masing. Dan Masya Allah tabarakallah, ini yang kemudian menurut saya jadi jawaban apapun nanti yang kita hadapi, kesulitan apapun, kalau kita bersama-sama ngobrol, apalagi di Muslim Club itu cair banget kalau sudah antar klub, recognize antar member, itu kita dorong untuk pertemuan-pertemuan, nah, insya Allah lebih terdorong lagi. Ya. Seperti di belakang nih ada kawan saya mewakili Winnie the Pooh nih. Mas Hanif. Ya, Mas Hanif ini Allah. member 150 desain grafis Pak. Mas Hanif ini punya karyawan dan kliennya Eropa Amerika. Jadi bayangkan perusahaan-perusahaan corporate di Amerika tuh kalau hire desainer mahal, desainernya orang Nganjuk. Jadi kantor di Nganjuk ngurusin perusahaan di Florida. Nah, itu makhluknya di belakang. Nah, jadi hebat nih Pak Hanif nih. Artinya begitu kita di Muslimin Club ini ternyata dunia luas dan terbuka gitu. Ya makanya saya sekali lagi nanti sebagai starter aja nih Pak Catur. Apapun nanti yang berat-berat kita hadapi ke depan atau bahkan sekarang pun berat, ketika di Muslimin Club ini saya merasa lebih ada serasa harapan gitu. Nah, apalagi ketika ngobrol panjang sama Pak Catur ternyata Masya Allah ya, Pak Catur, Pak Yusak, mungkin nanti Pak Yusak akan join sebentar lagi, itu masalah pendanaan, masalah permodalan, jaringan, link, pasar, itu ternyata kalau kita sering ngobrol, kita kemudian banyak kawan, membuka diri, mau silaturahim, seperti Mas Rama juga merendahkan ego ya, nah, itu insya Allah luar biasa. Kita mudah-mudahan bisa ngelihat cahayanya. Saya rasa Masya Allah, terima kasih ya. Nih, saya rasa 2 udah jam cukup waktunya. ini starternya untuk kita kemudian gali Siap. ke bapak-bapak nih. Siap. Thank you, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Randy Saputra. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, ini juga saya sampaikan juga Bapak Catur Gunandi juga memiliki yayasan ya Pak ya. Ya di Bintaro ya. Ini juga Mas Rama nih juga punya Masjid Pemuda Konsulat. Ya. Nama jalannya apa? Kali Kepiting. Nah, itu berarti banyak kepitingnya di sana atau gimana? Banyak. Saya nggak hafal. Ya izin ke Pak Catur dulu ya Mas ya. Siap, Pak Catur Gunandi nih dari Bintaro, Tangerang Selatan. Pak izin Pak, ini banyak teman-teman yang ingin tahu nih Pak Catur nih punya cerita apa Pak yang membuat Pak Catur hari ini bisa tadi ada IPO, terus juga bisa penerbangan dan sebagainya. Coba Pak, ini teman-teman ingin mengenal nih, di billboard banyak ya wajah Pak Catur. Silakan Pak, monggo. Baru sekarang. Iya, monggo Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya saya justru malah ingin berkenalan lebih lanjut dulu ya Siap, dengan monggo. Bapak sekalian. Di sini apakah semuanya pengusaha atau ada yang berkarya sebagai profesional? Nah, ada yang pengusaha angkat tangan. Boleh. Nah, profesional. Atau berniat menjadi pengusaha? Berniat jadi pengusaha. Wah, Masya Allah. Ada yang sudah 5 tahun usahanya? Silakan. Sudah 5 tahun, di atas 5 tahun? Wah, Baik, Masya Allah, Ada. Alhamdulillah. Jadi mengukur diri dulu Pak. Jadi kita jangan sok tahu gitu, ternyata banyak juga yang udah senior di sini kan. saya kira mau disupport apa gitu Pak. Ya, Luar biasa. saya doakan semoga yang baru niat, lalu yang sudah jalan usaha dan berjalan 5 tahun atau 10 tahun, bahkan yang tetap di profesional, semuanya menjadi jalan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau sedikit sharing Bapak Ibu yang perjalanan
Saya juga termasuk yang memulai karir sebagai profesional. Meskipun jiwa usaha saya itu sudah dari dulu ya, dari SD. Jadi di zaman SD itu kita udah jualan tuh namanya penghapus gitu, SMP, SMA, fotokopian, cari yang murah di mana kita udah bisa ngumpulin tuh dari teman-teman segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan usaha sejak 2009 sehingga sekarang hampir berjalan 13 tahun. Masya Allah. Tapi perkembangannya itu malah mulai yang terasa cepat itu 2016-17 ke atas sebetulnya. Jadi kalau boleh ya cerita dulu ya saya nggak ingin men-skip sebuah cerita ya. Boleh. Monggo. Dari dulu alhamdulillah Ustadz dari kecil dari SD, SMP, SMA semua begitu mudah gitu bagi saya gitu ya. Jadi SD misalnya kelas 1 sampai kelas 6 saya selalu ranking 1, selalu menjadi ketua kelas, menjadi pemimpin upacara, pokoknya bagus-bagus. Prestasi adalah catur lah ibaratnya kayak gitu ya. Ya kalau mau sombongnya gitu. SMP dan SD juga saya mewakili SD tingkat nasional, ketemu Pak Soeharto waktu itu sama Pak Tri Sutrisno. SMP, SMA saya nggak pernah lepas dari 2 besar bergantian, mewakili juga Olimpiade dan lain-lain. Bahkan juga selain aktivis juga bukan selain akademik juga aktif di olahraga, jadi top skor kita nih sepak bola waktu itu ya di Jawa Barat. Kuliah menjadi lulusan pertama di angkatan di ITB yang terkenal susah lulus. Alhamdulillah lulus pertama, bahkan sebelum lulus susah lulus ya. Ustadz lulus kan? Iya. Oh tidak ya, Masya Allah. Curhat ya. Jadi dan sebelum lulus kita sudah ditunggu 3 perusahaan, gitu, Astra, Freeport dan Samsung. Jadi masuk ke perusahaan, saya pilih Astra waktu itu kan yang dekat tadi Jakarta, dan itu juga alhamdulillah dalam 1 tahun sudah menjadi kalau ini kabid lah ya, kepala bidang section head gitu yang termuda waktu itu. Jiwa usaha saya tetap muncul, saya melakukan usaha waktu itu karena saya bekerja itu bukan untuk karir tapi mencari modal, karena dulu definisi saya untuk usaha adalah modal gitu ya, taunya ilmunya gitu, punya usaha itu harus punya duit gitu ibaratnya gitu, jadi ngumpulin lah. Jadi kita mulai usaha waktu itu jual beli mobil, alhamdulillah jalan. Habis itu dari kumpul itu karena pengen scale up lagi lebih besar lagi, kita main di kontraktor. Nah disitulah Bapak Ibu, pada saat kita merasa bahwa semuanya mudah gitu, semuanya itu ternyata hidup saya ini under my control, semuanya terencana. Bahkan teman-teman saya kadang suka iri, kok lu kayaknya hidup lurus-lurus aja gitu, enjoy aja naik terus nggak pernah ada zigzagnya gitu ya, nggak ada ininya. Padahal kalau sekarang saya belajar gitu kemarin dari Ustadz EN gitu, kalau Allah sayang sama kita justru nggak akan membiarkan kita terus-terusan naik gitu artinya ya. Jadi akan ada naik turunnya. Nah pada 2009 itu dimulai saya scale up usaha untuk menjadi kontraktor waktu itu. Alhamdulillah Allah mulai sayang sama saya. Tandanya apa? Tandanya saya ditipu teman saya sendiri. Allahu Akbar. Jadi waktu itu nilainya hampir 2,5 M. Posisi baru nikah, anak usia 6 bulan, waktu itu tahun 2010 ya, bukan 2009. Dan alhamdulillah istri tidak langsung kabur gitu ya, masih bersamai gitu ibaratnya. Tidak terjebak juga Tidak ya. terjebak. Jadi disitulah momen bahwa saya merasakan, Bapak-bapak mungkin saya boleh sharing, pada saat kita berhenti mengupgrade gitu ya diri kita dengan kemampuan karena merasa pintar gitu, merasa semua under my control. Lalu yang kedua juga yang saya skip waktu itu adalah saya selalu waktu sebelum bekerja itu bakti ke orang tua itu ibaratnya waktu masih tinggal di rumah gitu. Saya nggak akan pernah biarin orang tua saya itu kerja gitu. Ibaratnya ngambil sapu lihat orang tua nyapu tuh saya nggak akan pernah bisa gitu. Jadi saya akan selalu melakukan apa yang orang tua pengen. Nah pada saat sudah kerja, sudah usaha, lupa silaturahmi jarang gitu. Padahal deket aja Jakarta Bandung gitu kan. Nah mungkin itu ditegur gitu. Saya melihat salah satunya yang ditegur itu seperti itu, dan alhamdulillah disitulah karena orang tua saya itu adalah pesantren hidup buat saya, dan beliau ini mengajarkan selalu kembali ke masjid. Di situ saya mulai mendekat
ke masjid. Lalu pertama kalinya dalam sejarah umur saya melakukan saum Daud. Jadi lagi susah-susahnya, makanya ingat itu. Masih normal ya, kalau lagi susah ingat gitu kan. Kalau susah nggak ingat keterlaluan gitu kan ibaratnya. Nah, alhamdulillah Jamil Fadil Robi pada perjalanannya itu bisa terselesaikan selama 2 tahun dengan berbagai macam yang saya lakukan waktu itu bisnis banyaknya di bidang pertambangan dan material. Jadi saya mulai kerja mengembangkan usaha, pokoknya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala lah ibaratnya. Dan mulai rutin bersedekah lah, dalam arti pribadi. Cuman ternyata itu nggak cukup, Bapak Ibu. Kalau boleh sharing ya, kalau Bapak Ibu sekarang merasa sudah rutin sedekah gitu, pengalaman saya nih, semoga berbeda, setiap pengalaman orang berbeda-beda. Itu nggak cukup karena pada perjalanannya 2016 itu saya malah diuji lagi oleh Allah, hampir retak rumah tangga gitu. Jadi karena mungkin keseringan di luar, komunikasi yang jarang, fitnah muncul dan lain-lain, kebaikan kita keluar itu tidak melindungi kita juga dari fitnah gitu. Nah ini yang menjadi titik balik lagi. Jadi 2 kali waktu itu. Pada saat saya mulai mencari, bagaimana nih caranya biar kita itu nggak sendirian, karena kan yang dilihat oleh Allah itu kan konsistensi ya pada saat kita beramal dan berefek bagi orang lain gitu. Iya, betul. Saya mencari teman, waktu itu saya sempat cerita waktu yang di Jogja ya. Saya hubungin beberapa guru lah termasuk sebelah saya ini gitu kan. Alhamdulillah dibalas juga enggak, dikasih jempol juga enggak gitu. Agak sombong waktu itu ya. Masih sombong. Jadi saya hubungin tuh Bapak Ibu, saya ikhtiar cari komunitas gitu, cari komunitas yang bisa ngedeketin saya gitu, yang bisa ngingetin saya belajar, nggak hanya masalah usaha aja. Komunitas yang memberikan value gitu ibaratnya. Nah, ketemulah akhirnya dan mulai berjejaring gitu ya. Nah di situ mulai merasakan manfaatnya gitu, bahwa pada saat kita berbagi dan lain-lain itu saat kita mudahkan orang lain, Allah mudahkan. Nah sejak 2017 dan selanjutnya itu malah usaha-usaha saya berkembang, kita bisa menghasilkan beberapa bidang. Bahkan kalau tadi bicara resesi, saya tuh termasuk yang ya udah apapun yang terjadi itu gak usah dipusingin dengan masalahnya gitu. Karena saya yakin di balik musibah kan ada peluang. Kan? Bahkan di era pandemi yang orang lain takut keluar, saya sengaja keluar malah karena kosong nyari opportunity, dan di situ kita bahkan mendapat peluang emas dan kita jalankan di sektor aviation, karena bidang saya aviation waktu itu. Di mana orang-orang bule itu nggak bisa datang karena mereka dilarang, dan kita orang Indonesia bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Akhirnya saya dipercaya, perusahaan saya dengan rekan-rekan itu dipercaya untuk handle hampir seluruh airlines di Indonesia. Yang waktu itu nggak ada yang megang, kita yang maju, kita yang membuktikan kita bisa gitu. Lessor, kita bicara lessor company-nya. Jadi lessor company itu kita melakukan inspeksi, kayak Bapak Ibu tuh misalnya nyewa mobil gitu ya. Kita di hire oleh si pemilik mobilnya untuk cek segala macam. Nah dulu itu harus orang asing kan. Nah karena pandemi nggak bisa masuk, kita bisa membuktikan pada saat kita sudah nancep kuku sekarang ya alhamdulillah bisa bersaing dengan harga yang lebih efektif dan efisien gitu. Jadi bagi saya permasalahan apapun yang terjadi gitu, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, itu tetap dihadapi sebagai peluang gitu, opportunity. Karena bagaimanapun kalau kita jeli melihatnya pasti ada hal baik yang bisa kita ambil dari kejadian itu. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Masya Allah. Haus soalnya. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Catur Gunandi. Ini, Pak Catur minum dulu ya Pak ya, silakan. Saya lihat ini 88 link corps. Ini ngeri ini angka 88 nih. Ada cerita apa nih Pak Catur nih? Silakan Pak Catur, monggo. Sebenarnya 88 tuh nggak ada makna sih sebenarnya, hanya kesempurnaan aja ibaratnya kan orang bilang ya.
Nah, link ops ini jadi gini, pada saat saya melakukan usaha, mengembangkan usaha, itu saya tidak pernah sendiri. Jadi minimal saya berpartner 3 orang minimal. Syarat kalau saya mau melakukan membangun sebuah usaha, berdua juga saya nggak mau. Jadi harus bertiga minimal. Kenapa tuh? Pertama ganjil. Jadi kalau ada beda pendapat bisa penengah. Yang kedua, dalam perusahaan ya paling utama ada finance, CFO gitu ya. Lalu ada CEO-nya, lalu ada marketing. Itu yang bisa jalan lah. Perusahaan minimal ada 3 unsur itu. Jadi siapa yang jago di finance-nya, siapa yang jago di marketingnya, siapa yang jago secara operation-nya semua. Jadi 3 itu harus saling melengkapi. Kalau misalnya satu sama kayak saya nih, saya orangnya detail, saya orangnya angka, saya orangnya finance. Kalau sama-sama finance ya nggak cocok. Jadi harus 3 itu baru kita berjalan. Nah, nama link ops sendiri sebenarnya begini. Waktu itu ini juga mungkin sharing ya buat Bapak Ibu yang sedang melakukan usaha dan mungkin akan bersinergi dengan yang lain. Biasanya kan kita menggunakan nama kita sendiri ya. Misalnya bikin PTA gitu ya, kita pakai nama kita sendiri, PTB, enggak maksudnya si sahamnya nih. Nah sahamnya ada, ini ada kita. Itu sebenarnya secara legal nggak ada masalah, cuman secara untuk kelanjutan yang bisa kita kelola gitu ya, ibaratnya kita bisa optimalkan, itu kurang optimum. Nah, saya bikin seolah holding saya sendiri, itu link corps itu dengan nama link itu sebenarnya kan penghubung ya, penghubung. Dan kenapa penghubung atau penyambung atau penyampai gitu? Ya terinspirasi Rasulullah itu kan kalau bahasa Inggrisnya itu messenger gitu ya, penyampai gitu. Jadi kita ini sebenarnya hanya penyampaian aja gitu, nyampein aja melalui apa? Melalui karya kita gitu, melalui produk Bapak Ibu yang buat itu, melalui jasa, melalui profesi gitu. Nah itu latar belakang namanya. Dan sekarang setiap misalnya kalau ada yang kita akan bersirkah atau melakukan usaha bareng, nah saya tidak akan muncul nama saya, tapi nama perusahaan saya sebagai holdingnya akan maju gitu. Karena itu juga akan mudah pada saat nanti saya wafat, itu mudah untuk diwariskan ke istri anak saya. Dibandingkan dengan jika nama pribadi sendiri, itu nanti RUPS-nya beda sekarang. Ini perusahaan ini saya dengan istri saya aja. Jadi saya bikin legasi untuk keluarga saya gitu. Jadi udah mikirin ke sana lah insya Allah. Luar biasa. Ada yang mau bergabung bersama 88 Link Corps ya. Nah, nanti kita sambung lagi Pak Catur. Oke, saya menyapa. Nih tadi juga, saya ada kesalahan nih kayaknya nih. Bapak Ramadan Surohadi ya. Silakan monggo Pak Ramadan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Rama. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kalau saya nggak akan cerita masalah bisnis ya. Masalah saya di sini di MC ini memang dari awal Ustadz Randy menyampaikan bahwa value di MC ini memang sedekah. Jadi saya sangat tergerak hati awal saya masuk ke MC ini karena memang sedekah. Jadi kalau saya boleh cerita dari awal itu. Boleh, monggo. Sejak saya mulai ketika itu punya hutang kalau Pak Catur 2,5 miliar, kalau saya 3 miliar. Walah. 3 miliar dan saat itu dimulai tahun 2016. Saya sejak SMP, SMA itu 2005 Bapak Ibu. Jadi hobi saya tuh bisnis, senang bisnis, enggak senang sekolah. Lah itu salahnya. Jadi itu salahnya. Itu salahnya. Jadi mungkin hampir sama ngerasa pinter, tapi beliau ini masih lebih pinter jauh gitu Pak. Tapi kalau saya benar-benar ngerasa pinter, jadi PD-nya kebablasan Pak. Jadi SMP, SMA gitu kan, kuliah itu isinya bisnis terus. Ya kuliah tetap alhamdulillah lulus ya Pak. Tapi dari tahun 2009 itu saya bisnis sampai 2016 alhamdulillah enggak ada yang jadi Pak. Tetap jalan tapi profit tuh ya
Antara hidup dan mati itu ya setengah-setengah ya, tipis. Tapi ya alhamdulillah itu proses ya, proses. Jadi tahun 2016 kebetulan saya ada satu bisnis produk herbal, dan kebetulan di situ Allah kasih keberkahan mungkin ya, tapi hanya sebentar Pak. Saya merasakan omset sehari 2-3 M itu merasakan pada saat itu, tapi kisar 4 bulan, 5 bulan. Jadi cuma 6 bulan saya merasakan omset segitu, kemudian akhirnya ditutup dengan kerugian 3 miliar. Allahu Akbar. Nah di situ alhamdulillah saya lewati proses itu, dan sampai itu 2017 ya, 2017, 2018, 19, 2021. Nah, selama 2017 sampai 2021 itu hutang nggak lunas-lunas Bapak Ibu. Hutang nggak lunas-lunas, saya terus berusaha, usaha A, B, C, D itu kan Pak. Jadi saya merasa di situ titik lumayan berat buat saya. Di posisi itu saya mungkin Allah tegur, saya merasakan nikmatnya kasur tuh sampai enggak berani Bapak Ibu. Allahu Akbar. Jadi saya benar-benar saat itu lebih mending saya tidur di sajadah gitu. Karena di posisi itu kebetulan saya punya orang tua yang luar biasa Bapak Ibu. Backgroundnya luar biasa. Ibu saya dokter, kakak saya dokter, adik saya dokter, kakak ipar saya dokter, adik ipar saya dokter. Alhamdulillah dokter semua. Antum? Saya dokter herbal Pak. Masya Allah. Iya. Jadi bapak juga kebetulan ayah saya juga luar biasa, guru saya. Tapi mungkin karena merasa saya pintar, jadi saya waktu itu sama sekali merasa saya tidak butuh bantuan orang tua. Dan saya kebablasan. Mungkin kalau bisnisnya mandiri oke. Tapi doa orang tua di situ yang saya lupakan. Jadi keikhlasan orang tua, doa orang tua itu yang saya lupakan di saat itu. Jadi tahun 2017 saat saya jatuh itu, saya minta doa ke orang tua. Saya minta di Allah kasih keberkahan lewat orang tua saya. Dan alhamdulillah lumayan lah. Jadi 2017 bisnis saya lumayan jalan sampai 2018. Tapi bisnis saya hanya cukup untuk membayar bunga. Dan 2020 sampai 2021 itu hutang tetap, tapi mobil hilang 3 Pak. Masya Allah. Jadi terus berturun. Sampai akhirnya di tahun 2021, saya belajar dari beberapa orang soleh. Orang-orang terdekat, orang-orang soleh terdekat, saya perhatikan nih apa yang kebiasaan yang biasa dilakukan sama teman-teman saya nih. Di sini ada teman-teman saya, ada Pak Rusdi, Ustadz Ibra, ini guru saya. Masya Allah. Itu saya belajar bahwa ternyata saya baru mengenal pentingnya sedekah mungkin di situ. Jadi saya coba pada saat itu dengan teman-teman mencoba hanya meniru salah satu amal soleh, yaitu berbagi yang sudah lama dilakukan oleh Bunda Nana ya. Jadi berbagi makan gratis untuk siapa saja. Itu tepat 1 tahun yang lalu kami buat dengan teman-teman bareng-bareng. Kita bikin makan gratis itu 1 hari mulai dari 60, 70 sampai 125 porsi sehari. Itu kami coba lakukan istiqomah. Sampai akhirnya di saat setelah kami buka itu rumah makan, 4 bulan kemudian alhamdulillah lunas Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan dong untuk Mas Rama dulu dong, Masya Allah. Jadi Allahu Akbar, ini haru banget ya. Jadi saya ingat waktu itu tahun 2021, sebelum saya buka warung makan itu, saya duduk dengan istri berdua di kamar Pak. Nih gimana nih? Gitu. Hitung-hitungan, mohon maaf Pak saya kebawa perasaan ya. Jadi istri saya sambil nangis bilang, Pi ini seandainya bisnis kita ini berjalan normal tanpa gangguan, kita baru bisa melunasi ini mungkin 5 tahun. Kita hitung untung itu 5 tahun baru lunas. Masya Allah. Tapi kenyataannya setelah kita bukan pakai hukum lagi hitung-hitungan, kita profit kita singkirkan. Kita hanya percaya bahwa memang kalau sudah kita pasrahkan semuanya sama Allah itu, Allah yang bayar hutang kita. Gitu. Masya Allah. Allah yang bayar hutang kita. Dan memang kenyataannya itu, saya merasakan keajaiban sedekah itu 4 bulan setelah kami buka warung makan itu, Allah lunaskan semuanya hutang saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang saya rasakan. Jadi Masya Allah, alhamdulillah sejak saat itu kebetulan pas kami buka warung makan di Surabaya,
dengan teman-teman. 4 bulan selanjutnya kebetulan pas kami juga sama teman-teman meresmikan satu warung makan buka lagi satu di Bangkalan. Pas itu buka pas lunas, kebetulan sekali. Kemudian setelah itu karena kami sudah jalan itu warung makan gratis, ramai orang, dan kita nggak pilih-pilih yang datang monggo, mau muslim non muslim siapapun bisa makan. Yang penting mereka yang butuh makan silakan datang. Jadi kalau memang kita lihat tuh ya kebahagiaan mereka antri untuk satu porsi makanan tuh luar biasa. Orang kalau sudah lapar datang mereka senang sekali, anak kecil ibu-ibu gendong anak disuapin, bapak ibu kalau lihat datang, masya Allah tuh luar biasa. Dari situ kami ditegur, bukan ditegur lagi, maksudnya ada masukan dari beberapa orang soleh yang saya banyak belajar dengan beliau. Kalau kita bisa tingkatkan lagi kualitas amal soleh kita itu jauh lebih baik. Jadi kita gimana caranya orang-orang yang makan banyak kita konversikan untuk lebih dekat dengan Allah. Akhirnya saran beliau, silahkan coba saran saya, rumah makan gratismu ini kamu pindah ke masjid atau tempat di mana kamu bikin warung makan gratis ini, kamu jadikan masjid. Gitu. Tapi ya kembali lagi, karena saya ini kan sok pintar, bukan orang pintar gitu. Jadi agama juga kurang dan lain-lain. Akhirnya kebetulan saya diperkenalkan Pak Rusdi ke Masjid Pemuda 481F. Kemudian ketemu dengan ini Cak Ibra, Ustadz Ibra. Saya sowan ke sana, saya diantar ke sana. Saya ingat sekali itu waktu subuh Pak. Saya datang ke sana, saya diskusi dengan beliau. Ustadz, saya mau bikin masjid ini Ustadz. Oh, oke Mas, kalau gitu gini aja dengan cerita. Ya singkatnya beliau esokannya, kalau nggak 2 harinya beliau datang ke tempat saya itu di Kali Kepiting itu. Beliau datang, ngobrol, melihat tempat dan lain-lain. Beliau datang dan sampaikan ini tugas ke saya. Oke Mas, saya kasih waktu 7 hari ya. Walah. Silahkan direnovasi, langsung buka. Nah saya ini cari solusi ke beliau ngerjain saya gitu kan, saya bingung. Ya Allah, saya ini nggak paham bikin masjid Ustadz ini. Mudah, pokoknya ini kamu tahu kan masjid di luaran sana, dah kamu buat kayak gitu. Terserah, nggak harus bagus, yang penting bisa buat sholat, bisa buat sujud. Saya sudah sami'na wa atokna ini kalau sama Ustadz kan. Jadi ya sudah, saya coba, saya maksimalkan, saya kontak teman-teman dan lain-lain, ayo siapa yang membersamai ini, teman-teman saya yang bersamai juga ada di sini yang ikut sama-sama membantu renovasi. Akhirnya kita mulai jalan, bismillah aja, akhirnya nggak 7 hari tapi 10 hari Bapak Ibu. Nah setelah 10 hari, pas banget waktu itu hari ke-10 adalah 1 Ramadan kemarin, jadi tahun ini. Itu jalan alhamdulillah, masjid berdiri, waktu puasa, yang tadinya rumah makan gratis kita konversikan ke sahur dan buka puasa, masya Allah kita rasakan di situ. Alhamdulillah usaha saya juga tetap kita belajar karena kita ngejar. Saya pengen pinter kayak Pak Catur Pak, Bapak Ibu. Jadi saya terus belajar. Salah satunya saya ke MC ini ya karena posisi doa saya dulu itu ya Allah sukseskan saya, bisnis saya sukseskan saya. Sekarang enggak Bapak Ibu. Saya tuh di dalam doa saya, setiap doa saya insya Allah yang saya baca itu selalu, ya Allah saya nggak tahu apa-apa, tuntun saya ya Allah. Entah bisnis saya, jalan saya, lisan saya, langkah saya, tuntunlah ya Allah. Karena saya tidak tahu apa-apa. Jadi terus merasa bodoh supaya ilmu itu masuk, kalau kata guru saya gitu kan. Ya, terus lanjutnya, singkatnya, suatu saat Cak Ibra telepon saya, Mas, kamu mau ini nggak belajar agama lagi nggak, lebih dalam lagi? Boleh. Ayo kita ke Bandung, main ke Bandung. Oh, ke Bandung Ustaz? Ya karena kemarin sudah sempat saya dititipi amanah. Dah kalau kamu sudah nemu satu Ustadz yang bisa bantu kamu, sudah sami'na wa atokna. Siap Ustadz, kayak gitu saya bilang. Kapan berangkat? Terserah Ustadz, mau kapan berangkat monggo. Oke, 2 hari lagi ya, atau berapa nggak salah itu. Kita berangkat waktu itu saya nyetir sendiri sama Mobil juga mobil sendiri. Alhamdulillah mobil sendiri. Alhamdulillah sudah punya mobil Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah. Jadi
Saya berangkat dengan Cak Ibra dengan tim, ada 2 orang lagi, bawa 1 cadangan driver. Kita berangkat dan ternyata di jalan saya diinfo, ayo kita nanti ketemu dengan Ustadz Randy. Nah di jalan, ya selintingan aja, pokoknya berangkat dengan Ustadz. Saya tuh nggak seberapa ini. Waktu itu saya juga, mohon maaf Ustadz, saya belum kenal. Tapi ternyata istri saya sudah di grupnya Ustadz Randy, sudah kenal Ustadz Randy lama. Nah setelah itu saya berangkat ke sana, ke Bandung. Di jalan saya baru scrolling, siapa sih Ustadz Randy itu gitu, saya scrolling. Oh Masya Allah, ternyata ulama besar nasional, saya bilang gitu. Masya Allah. Siap. Saya bilang sama Ustadz Ibra, Ustadz, saya itu orang siapa kok ketemu sama ulama kayak gini? Sudah, ikut aja katanya. Jih, siap Ustadz. Kita berangkat jalan itu malam, sampai sana pagi langsung ke rumah beliau. Ke Ustadz Randy. Iya, jadi waktu itu dengan santainya Ustadz Randy, saya dalam hati, Masya Allah santai ya Ustadz ya. Sampai gitu. Kita ketemu, tapi alhamdulillah datang langsung kita disambut dengan bubur ayam, Masya Allah, mantap waktu itu. Kita ngobrol sebentar, nah di saat itu keluarlah, bro kamu harus masuk Musinin Club ini. Nah itu mulai di prospek saya kan, terus saya... Agak terjebak ya? Ya tapi... ada. Saya beliin bubur. Beliau yang belikan bubur. Jadi kan sudah dikasih bubur, datang disuruh ke kamar mandi di prospek Musinin Club kan, Masya Allah. Tapi kita ngobrol cuma sebentar. Kita tetap bicara masalah kemasjidan juga. Saya banyak belajar. Lanjutnya beliau sampaikan, udahlah bro, kamu ini aja ikut saya aja nanti ke Al-Murabi ya. Gitu. Dah, ayo Kang Sat berangkat. Jadi singkat banget di sana waktu itu, kebetulan pas pertama kali itu ya, majelis pengasuhan. Nah saya berangkat ke sana, berangkat 2 mobil sama Kang Asad sama Ustadz Randy, berangkat ke Al-Murabi, ternyata di depan Al-Murabi itu ada hotel. Nah lebih kaget lagi saya sampai sana, Ustadz Randy bilang, udah jangan bingung ya nanti tinggal di hotel ini. Saya dalam hati, ya Allah saya ini yang sowan ke Ustadz, ke ulama, disiapin hotel gratis 2 kamar. Ini agak nggak ketemu di pikiran saya loh, saya ini yang sowan gitu loh. Biasanya kalau kita ke ulama itu kan, ya kita bawa apa segala macem deh, dan tidur ya nggak ngerepotin juga kan gitu. Nah ini beliau siapkan kamar, Masya Allah luar biasa, sambutan beliau luar biasa. Dan kita sempat ke kamar, kemudian kami mengikuti acara majelis pengasuhan yang dibuat oleh Ustadz Randy. Jadi waktu itu kita ke sana di Masjid Al-Murabi ada 3 sesi. Pagi pertama itu untuk internal, ya, relawan. Itu bahasanya keras banget itu. Saya ingat waktu itu. Jadi bahasanya sudah bukan lagi merangkul ya, sudah harus begini. Itu pertemuan pertama ya? Datang tuh langsung gini, luar biasa keren dia gini saya bilang. Nah pertama itu, kemudian siang lanjut pengusaha. Sesi kedua pengusaha alhamdulillah karena kita baru sampai pagi kan, jadi siang itu kita nggak ikut yang pengusaha itu, kita tertidur istirahat. Sampai akhirnya malam kita ketemu, baru kita lihat majelis pengasuhan yang untuk umum. Masya Allah yang datang kalau nggak salah waktu itu pertama kali aja yang datang 600 lebih ya. 700-an lebih. Dan di situ saya merasakan vibe-nya memang luar biasa. Jadi konsep majelis pengasuhan di sana itu mereka yang datang ya diberi tauziah, diajak sholawat dan pulang itu bawa sarden, bawa beras, bawa uang bensin 10.000, Masya Allah. 700 orang ya. Sekarang sudah 1.200 ya Kang ya? Udah 14 pekan Pak. minggu ke-14 hari ini, berarti 14 minggu yang lalu saya waktu itu ke sana. Jadi yang datang tuh saya ingat sekali itu ada bapak-bapak ya bawa motor, ya mohon maaf motornya butut ya biasa. Itu yang depan gendong anak, belakang gendong anak. Dan istrinya nggak ada waktu itu. Beliau sendiri, Masya Allah semangatnya beliau itu datang ke majelis pengasuhan Kang Randy. Dan saya ingat setelah kita berdoa sama-sama memang suasananya luar biasa. Lampu 1 dimatikan ya. Wah, dapat banget. Nangis lah karena saya juga cengeng ya. Jadi
dapat feel-nya, pulang selesai acara, tiba-tiba majelis jamaah yang datang itu bentuk barisan satu garis lurus gitu ya. Itu berdiri ngantri apa coba? Ngantri dipeluk sama Ustaz Randy. Masya Allah. Jadi ada satu di mana satu orang per orang itu meluk Ustaz Randy, mungkin curhat atau apa ya? Mungkin karena beban hidupnya beliau ini, mungkin karena jomblo gak ada yang dipeluk kali ya. Jadi ketemu Ustaz Randy itu luar biasa. Saya melihat beliau satu persatu dan ini nikmat banget rasanya dipeluk Kang Randy. Masya Allah, panjang banget orang sampai ngantri untuk dipeluk tuh. Saya baru tahu Ustaz. Baru ngelihat ada. Jadi saya ngelihat nih sampai, Masya Allah, sampai kayak gini ya. Ternyata memang masyarakat sangat butuh hal-hal seperti ini. Masya Allah. Pengasuhan seperti ini. Sampai akhirnya saya selesai itu, saya langsung WA sama istri. Mi, join ya, Muslimin Club ya, 10 juta. Ada tak uangnya? Sudah lah Mi, ini sedekah. Jangan main-main. Kalau kamu sedekah brutal, nanti Allah balasnya bakal brutal. Masya Allah. Gitu. Karena jujur saya, kalau dibanding dengan MC yang lain, mungkin saya bukan orang kaya ya. Banyak orang kaya yang lain gitu loh. Tapi di sini mungkin bukan hanya orang kaya, tapi di sini Muslimin Club ini orang-orang yang peduli ya. Harusnya punya rasa peduli itu cukup, nggak harus kaya gitu loh. Dan insya Allah nanti Allah akan balas jauh. Bukan hanya masalah rezeki uang ya. Banyak lah kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan balas nantinya. Nah setelah itu saya alhamdulillah saya join Muslimin Club. Dan saya tanya sama Ustaz Randy, terus di Surabaya kapan ada majelis pengasuhan seperti ini? Karena hal-hal seperti ini nggak cuma dibutuhkan orang Bandung, nggak cuma Viking yang butuh, bonek juga butuh. Wah, ada masuk ke sana ya ranahnya ya. Masya Allah, Siap. ya. Insya Allah nggak nyinggung mana-mana ini Pak. Jadi saat itu Ustaz Randy nyampaikan, sudahlah Ma, kamu buat aja di sana di Surabaya. Kami akhirnya, kita belum pulang ya. Setelah dari majelis itu kami diajak jalan-jalan pula ke Sukabumi. Masya Allah, kita ditunjukkan bagaimana di sana ada konsep peradaban Islam ya. Mulai di peradaban dari masjid, pesantren yatim yang punya beberapa sektor yang mandiri ya. Dari peternakan, kemudian pertanian, luar biasa lah. Itu jadi pelajaran buat kami, masukan beberapa insight buat kami. Dan itu yang memang akhirnya mungkin jadi cita-cita kami juga di Jawa Timur punya seperti itu. Nah, pulang dari sana saya dengan Ustadz Ibra mencoba untuk menduplikasi. Ya ini juga saran dari Ustadz Randy untuk bikin majelis sadar diri. Majelis sadar diri ini konsepnya hampir sama, tapi kalau di sana ada Ustadz Randy, kalau di sini ada Ustadz Ibra dari Masjid Pemuda. Dipeluk juga nggak sama Ustadz Ibra? Itu harus dipeluk juga sama Ustadz Ibra. Ada sesi itu Pak. Ada sesi. Jadi memang dibuat mirip sama. Masya Allah. Sama, sarden, beras, kemudian uang bensin 10.000. Tapi alhamdulillah yang terakhir ini kita revisi. Sarden sama berasnya kita hilangin tapi ganti HP. Hadiah HP tapi sebulan sekali. Gitu. Jadi untuk ini memberikan manfaat lebih banyak ke orang. Karena kalau untuk satu sarden sama beras itu lumayan kalau kita hitung-hitung akhirnya. Oke, kemudian untuk Muslimin Club sendiri karena di Surabaya waktu itu belum ada dan kita tetap acara berjalan, akhirnya kita juga bikin namanya Saudara Mulia. Kalau Muslimin Club ini per bulan konsepnya 10 juta, Saudara Mulia ini kita coba 3 juta. Dan alhamdulillah ya membernya masih saya sama Ustadz Ibra. Dan ada satu teman namanya Coach Endro, baru-baru sekali. Jadi ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, bukan saya mau cerita bisnis saya, bukan cerita apa-apa, tapi saya mau mengangkat bahwa ternyata selain kita butuh namanya keikhlasan orang tua ya, doakan kita jaga keberkahan bisnis kita. Yang paling utama adalah ya sedekah itu luar biasa. Itu luar biasa Allah kasih keajaiban dari sedekah yang biarpun hanya sedekah yang sederhana.
Tapi kalau misalnya kita lakukan istiqomah, Allah balasnya luar biasa. Dan saya yakin di Muslimin Club ini, saya melihat sosok Kang Dewa ya yang jenius dalam bisnisnya, Ustadz Randy yang jenius dalam akhiratnya ya, kan cocok sudah jenius dunia, jenius akhirat ya. Belum lagi ada Pak Catur dan lain-lain, Masya Allah. Rasanya saya kalau memposisikan, merendahkan ego, saya banyak belajar, saya insya Allah banyak dapat masukan buat saya di Muslimin Club. Terutama sedekah brutalnya. Ya, kalau saya sedekah biasa-biasa aja dapatnya luar biasa, apalagi sedekah brutal. Luar biasa insya Allah. Ya mungkin itu. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ramadan. Alhamdulillah. Izin saya ingin mengajak Mas Rama coba menghampiri ibunda dan ayahanda nih, harus sekali. Silakan Mas. Nah, kita berikan support terbaik. Ada ibunda Mas Rama, silakan dihampiri, dipeluk. Nah, diberikan salam terbaik yang hangat. Ibunda, terima kasih sudah hadir ke sini. Ya, tepuk tangan untuk Mas Ramadan dan ibundanya. Masya Allah. Didoakan mudah-mudahan jadi pribadi yang selalu lebih baik lagi. Alhamdulillah sudah berkenan hadir ke sini. Ibunda sehat selalu. Ini mudah-mudahan jadi dokter nih, dokter Rama ya. Masya Allah. Ada ayahanda dulu Mas Rama. Oh istri dulu, nah, ini ada istrinya juga. Siap, silakan. Ini ada istrinya juga, Masya Allah. Ya, nggak nyesel ya teh ya. Nah ini ada ayahanda terbaik. Ayahanda terima kasih sudah hadir. Tepuk tangan dong untuk ayahanda Mas Rama, Masya Allah. Berkah ayahanda. Ya. Siap, silakan. Saya ingin mendengar apa ayahanda mau menyampaikan apa nih. Ada Mas Rama di depan. Silakan ayahanda, monggo. Aduh, ngomong apa ini ya? Anak saya Rama ini luar biasa nakalnya. Dia tuh dulu kan sekolahnya di SMA 5 Surabaya. Sekolah favorit Surabaya. Itu jarang kelihatan di kelas. Senengannya balap mobil. Ini jagoan balap ini Pak. Mobil saya kebakaran dibawa dia. Ada mobil saya hangus. Saya larang, saya nggak suka kalau kamu jadi pembalap. Jangan keluar rumah untuk balapan. Saya kontrol, nggak ada di rumah, di kamar. Tapi tempat tidurnya ada. Datonya gulingnya dikasih selimut. Gulingnya ada selimutnya. Saya cari, orangnya tidak ada. Saya kejar ke sana Kenjeran. Sedang balapan. Apa mobil yang guling-guling itu apa itu? Masalah. Pokoknya saya kulitin malam ini Mas. Nah, dia senangannya usaha dia. Senang usaha. Yang mengejutkan adalah dia kan kelihatan malas sekolah. Jadi hampir tiap berapa minggu itu ibunya dipanggil ke sekolah. Sudah diancam mau dikeluarkan. Terakhir ibunya bilang, ayah, ibu nggak sanggup lagi ke datang sekolahan, sambil nangis. Saya datang ke sekolahannya, terus nasihatin dia. Terus ujian nasional, terbaik dia ujian nasional. Luar biasa. Luar biasa. Kamu tuh belajar. Ya. Jadi ujian nasionalnya di sekolahnya dia, jurusannya dia terbaik dia. Di kelasnya dia ya, terbaik ya. Alhamdulillah. Kemudian dia masuk Universitas Airlangga, ekonomi. Juga lancar-lancar. Kemudian karena saya di perusahaan pertambangan, ya saya perlu seorang geolog, saya bilang. Saya ingin anak saya jadi seorang geolog. Akhirnya dia setelah lulus di ekonomi Erlangga, dia ngambil geologi di ITATS. Cepat juga sekolahnya dia. Masya Allah. Ya, alhamdulillah dia bantu saya di pertambangan di Pulau Buton sana. Kemudian dia juga usaha sendiri ini. Karena di Pulau Buton jauh dari istri, jadi dia hanya sebagai namanya KTT, Kepala Teknik Tambang. Kemudian sekarang dia mengolah usahanya sendiri dan kita bantu, dan dia di pertambangannya sebagai direksi ya. Jadi sebagai direksi perusahaan-perusahaan tambang saya.
Terima kasih. Nih, Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bapak Dedi. Bapak Dedi ya Pak ya. Edi. Bapak Edi, Iya. Bapak Edi. Sorry Bapak Edi. Alhamdulillah ini luar biasa ya. Ibunda nih satu lagi ya Ibunda. Izin Ibunda. Masya Allah. Ibunda bangga nggak Ibunda punya seorang Ramadan Surahadi nih Ibunda. Silakan Ibu siapa maaf. Terima kasih. Kebawa juga. Haru ya. Rama ini satu-satunya anak saya yang bukan dokter. Yang bukan dokter loh. Mas Rama tolong ya. Bukan dokter. Dan waktu itu memang sebetulnya saya mengharapkan dia jadi dokter. Tapi alhamdulillah dia bukan jadi dokter. Sehingga sekarang justru dia yang ada di dekat kita, di dekat saya dengan ayahnya. Karena Masya Allah. anak-anak sudah sekolah ambil spesialis. Jadi justru dia yang ada dekat kita. Dan Luar biasa. salah satu anak, menurut saya anak yang paling perhatian ya. Kirain anak yang Ada paling orang nakal tua. Bu. Yang paling perhatian ya Bu ya. Masya Perhatian. Allah. Dulunya yang paling bikin capek gitu ya waktu SMA-nya gitu, paling bikin deg-degan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang justru yang paling perhatian kepada orang tua. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Mas Rama. Ibu siapa Bu? Maaf Bu. Saya Ida Ibu Suhad. Ida. Izin Ibu Ida. Sehat-sehat dengan Bapak Edi. Ya, alhamdulillah ini luar biasa ya, haru ya. Ini pelajaran untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Izin. Udah ada di skenario ini Kang. Gak ada, memang saya suka ini, suka ada surprise. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, ini luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini. Bukan hanya tentang bisnis dan bukan hanya tentang duniawi saja. Tapi ada momen-momen yang mana ini membuat kita sadar bahwa kita punya tujuan akhir nanti yaitu akhirat. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa kita kepada tujuan akhir kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Catur, ini ada sedikit pertanyaan tambahan nih Bapak Catur nih ya. Ini juga di luar, pokoknya saya tanya-tanya aja gitu ya. Pak Catur tadi selain 88 tadi Link Corps itu juga saya juga mendengar desas-desusnya ada punya yayasan nih. Coba diceritakan nih. Kenapa kok bisa masuk ke dalam dunia yang bukan dunia bisnis atau entertain tapi masuk ke dalam dunia dakwah juga gitu. Coba boleh diceritakan Pak Catur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini orangnya terencana, terstruktur, bahkan jalur hidup saya bukan mendahului takdir Allah, tapi saya sudah rencanakan. Saya berkarir misalnya di usia sekian, saya harus resign di usia sekian, pada saat itu usaha saya harus sudah sekian, dengan omset sekian, semua number jelas saya tulis di peta hidup saya. Termasuk kapan saya harus selesai Selesai dari usaha. Masya. Jadi saya ambil bukan dari dunia Iya, dari dulu. usaha. Nanti dulu. Luar biasa. Udah deg-degan aja saya, iya. Saya kejar, nah salah satu targetnya yang saat ini saya kejar itu di usia 40 tahun, saya ingin porsi untuk kegiatan wirausaha atau keusahaan saya itu sudah berkurang lah. Lebih utamanya lebih berkhidmat lah, pengabdian gitu. Nah tapi itulah salah satu alasannya kenapa saya mempersiapkan diri di 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu saya bikin yayasan. Awalnya di tempat tersebut itu salah satu sumber kristenisasi gitu, ibaratnya kan ada gereja gede banget di situ. Nah kita alhamdulillah tadi Mas Rama dengan makan setiap harinya. Alhamdulillah kami support setiap bulan itu sembako untuk seluruh kepala rumah tangga di sana gitu. Selama hampir saat ini udah jalan tahun ketiga lah insya Allah ya. Jadi dari situ mulai timbul kedekatan dan mulai dikit-dikit tuh di paguyuban kita bikin ngaji dan lain-lain. Saya punya cita-cita nanti mereka tidak hanya sekedar tahfidz saja tapi juga punya jiwa usaha, maka kita bikin tahfidzpreneur gitu. Konsep yang kita bangun gitu situ. Nah, cuman saya kan nggak ngerti tentang yayasan itu apa segala macam. Ya tadi sambil berjalan cari guru itu, ya jodohnya waktu itu dengan Dr. Andika di Muslim Billionaire. Bogor. Jadi di Bogor saya ke sana dan orang-orang yayasan juga ke sana bertukar pikiran dalam rangka mempersiapkan di usia 40 tahun ini
yang berarti 2 tahun lagi dari sekarang insya 2 Allah. tahun lagi ya. 2 tahun lagi, sekarang saya mau 38. Jadi 2 tahun lagi saya siapkan kendaraannya nih, kendaraan untuk berkhidmatnya seperti apa dan strukturnya seperti apa, itu sudah siapkan. Nah, tapi juga tidak sekonyong-konyong usaha ditinggalin gitu aja gitu. Karena itulah saya bikin konsultan IPO. Jadi usaha-usaha saya nanti satu persatu itu akan saya public listedkan gitu. Jadi saham saya mayoritas akan saya lepas, sudah ke masyarakat, nanti dikontrol oleh masyarakat. Nanti saya bisa lebih hire lagi orang-orang yang profesional yang menjalankan. Dan saya sudah mundur hanya sebagai pemegang saham. Itu rencana hidup saya. Apakah diijabah oleh Allah saya nggak tahu. Nah, kenapa umur 40 tahun gitu kan? Sederhananya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyunya pertama di Gua Hiro kan pada saat umur 40 ya. Itu misteri di 40 kan. Kalau Allah yang Maha Perencana saja menetapkan 40, berarti kan ada sesuatu di angka 40 itu. Kenapa enggak 38, kenapa enggak 37, kenapa enggak 25, kenapa enggak 42 gitu kan. Apa iya sih Allah enggak sengaja pas Nabi Muhammad 40? Pikiran saya sederhana seperti itu. Berarti ada sesuatu di angka 40 itu yang membuat kita lebih, ya bagi saya gitu, harus lebih fokusnya di perkhidmatan. Karena kita juga tahu Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses bersama istrinya. Dan pada saat 40 tahun beliau tinggalkan semuanya, fokus untuk menyebarkan agama Islam itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa ada yayasan dan saya juga bergabung di MC karena ingin belajar banyak bagaimana mengelola sebuah yayasan, bagaimana menjalankan sebuah yayasan, dan semoga di usia 40 itu nanti ya cita-cita itu tercapai gitu ibaratnya gitu, dan perusahaan satu persatu sedang dalam proses di IPO kan. Selama 2 tahun kami targetkan ya 3-5 perusahaan sudah bisa IPO gitu. Masya Allah. Seperti itu. Terima kasih. Latar belakangnya. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bapak Catur Gunandi. Ya, informasi Bapak Ibu semua, beliau ini alhamdulillah mengumrohkan 20 seat ya, santri penghafal Al-Quran beserta pendampingnya yang insya Allah akan berangkat beserta ustadznya. Ya, apakah orang tuanya atau murobinya atau ustadznya. Nah, itu 20 alhamdulillah beliau mengumrohkan, insya Allah akan berangkat 2. Ya, Ustadz Randy juga diumrohkan oleh beliau, luar biasa. Bismillah ya Allah, bismillah. Ada. Minta sama Allah saya, minta sama Allah. Iya, Ustadz Randy Saputra, closing statement Ustadz, silakan. Ya baik, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kawan-kawan sekalian, saya susah ya untuk ngambil konklusi ya, karena Masya Allah nih disparitas topiknya Masya Allah luar biasa. Tapi ada satu hal yang saya sangat yakini itu, saya mungkin berbicara sederhana begini ya, di luar Muslimin Club atau enggak Muslimin Club, saya pengen closing ini lebih pada apa sih kurangnya pengusaha muslim. Jadi kalau saya tuh punya benchmark ke Reni Surabaya kan. Benchmark saya itu sebetulnya tokoh Cokro Aminoto ya. Cokro Aminoto Syarikat Dagang Islam, mimpin SDI, itu saya kira pengusaha. Ternyata guru ngaji teacher yang menghimpun pengusaha hampir satu Jawa ini, yang akhirnya bergerak jadi syarikat Islam. Nah, saya tuh coba berpikir apa sih yang kurang dari pengusaha muslim sekarang itu, sebetulnya kurang ngobrol, kurang ketemu, kurang makan-makan. Bener, itu kita kurang di situ. Ternyata kalau kita banyakin ngobrol, banyakin makan-makan tuh lebih solutif lagi. Dan ini kita sudah buktikan 5 bulan. Pertama kita ngapain nih Muslimin Club? Karena sama Dewa dilarang bikin pelatihan, Kang. Kalau pelatihan kan sudah ada Billionaire Coach gitu ya. Iya. Jadi, wah apakah Muslimin Club ini kita buat pelatihan? Jangan, kalau pelatihan kan sudah Billionaire Coach, jangan. Ini klub sedekahan, pokoknya kumpul aja. Ya, akhirnya kita bikin makan-makan. Pertama itu bercandaan Pak, makan-makan. Tapi Masya Allah jadi program tuh. Makanya ada yang plesetin kan, MC makan-makan klub. Ya, pokoknya fotonya lagi makan-makan, ketemu makan-makan. Makanya ini Surabaya udah ada beberapa, ada Mas Hanif, ada Mas Rama, ada Mbak Tiwi, ada Ibu Marta. Terima kasih Ibu Marta. Bu Marta juga Masya Allah 4 pasang atau 5 pasang. Luar biasa ya. Bu Marta, terima kasih. Mengumrohkan Ufas juga, makasih. Nah, jadi yang kurang itu kita adalah bertemu dan
bertemu dan ngobrol mendalam itu. Jadi deepnya kita kurang. Maka setelah saya ngobrol sama Pak Catur 3 jam tuh saya mendapatkan deep yang luar biasa. Tadi yang saya ceritakan sama Mbak Tiwi itu juga deep luar biasa yang kita dapatkan. Lalu kemudian sama ayahnya, saya malah sama Rama ngobrol banyak sama ayahnya. Masya Allah, Pak Edi dapat deep juga luar biasa. Nah makanya deep ini yang kurang gitu. Banyak yang salah paham ketika saya aktif di DP Foundation, kok nggak pengajian lagi keliling-keliling. Saya hampir menolak itu udah puluhan undangan lah baik di Jakarta di mana untuk pengajian-pengajian. Karena yang saya kejar itu sekarang bagaimana kita membangun hubungan yang deep kepada pengusaha muslim. Ya. Saya mungkin informasi sedikit ya Pak Edi punya ribuan izin usaha tambang ya di Buton gitu untuk aspal. Dan ternyata Masya Allah begitu ngobrol tadi sejenak sama Pak Catur tuh udah tergambar di mana kemudian celah dan seterusnya. Nah kita tuh kurang deep. Ya, ada saudara kita di sini punya izin konsesi, ada saudara kita di sini punya link permodalan, ada saudara kita di sini yang punya kompetensi. Dan ini yang kemudian kita kurang ngobrol. Maka dari itu saya menutup ini program exercise dan riset kami jujur yang pertama Pak. Nah, DP Foundation punya 2 program, Gala Dinner Pengusaha Muslim Nasional, sebetulnya itu yang sebulan sekali. Saya mengundang teman-teman di Surabaya yang kemudian berkesempatan untuk hadir nanti Jumat 21 Oktober di IPB Conference Center. Itu nanti 100 sudah konfirmasi 100 member Muslim Club datang. Konfirmasinya saya sama Asad nih bilang, Asad ini will be the biggest meeting Muslim Club we ever had. Ini adalah pertemuan terbesar yang kita selenggarakan. Muslim Clubnya saja 102 dari kapasitas ruangan 360. Ini kita lagi elaborate 1 pekan ini mudah-mudahan lengkap 360. Pak Catur juga akan jadi pembicara. Ada juga pembicaranya Mas Anggara yang punya brand Tugu Jogja, lalu kemudian Bolu Susu Lembang, Sangkuriang. Ini juga laporannya terbukanya walaupun belum IPO tapi dia udah berani statement sekitar 800 miliar per tahun omset jualan kue Pak. 800 M ya. Sekarang lagi bahkan sudah sangat prudent sekali, pajaknya benar. Finance yang benar dan seterusnya ini Masya Allah. Anggara juga akan bicara dan tentunya Kang Dewa ya punya 60 brand. Jadi teman-teman sekalian saya mendorong ya baik di sini teman-teman Muslimin Club dan juga mungkin yang mudah-mudahan berkenan bergabung, apalagi di sini ada tanda petik dedengkotnya Surabaya Mas Hendi Setiono. Ya, ini juga beliau juga mengumrohkan. Oh iya. Iya, Bu Irma Masya Dita. Allah, Pak Mas Hendi Setiono dan Mbak Irma juga mengumrohkan, Mufas juga. Saya thank you banget. Nah ini sering-seringlah bertemu dan sering-seringlah ngobrol. Dan kebetulan kan Mbak Irma ada Ayola Mbak ya, cafe, food court, nanti bisa jadi tempat platform untuk kita sering-sering ngobrol. Jadi kalau ngobrol tentang upgrading pengusaha muslim jangan muter-muter di pelatihan Pak. Pelatihan tuh udah banyak, tapi yang kita kurang nih sekarang nih ngobrol-ngobrol santai, duduk-duduk, lalu kemudian saling bercerita, saling buka wawasan dan buka pikiran. Itu yang menurut saya jujur kita hari ini kurang banget. Masing-masing kita pegang masalah, padahal masing-masing kita pegang potensi gitu. Itu yang kemudian kita nggak jalan. Maka salah satu barokah DP Foundation tadi Pak Catur juga nyampaikan ke saya dan mudah-mudahan ini kami menutup agenda ini juga minta doa kawan-kawan. Jadi Pak Catur itu juga tadi menyampaikan ya ini kolaborasi antara Dewa dan Randy untuk kemudian bangun DP Foundation Muslimin Club. Tolong kalian yang kompak itu kurang lebih baik. Karena ya itu dia, Kang Dewa pasti nggak mau fundraising gitu ya. Karena wajah saya wajah filantropi gitu mungkin. Lalu kemudian ya saya juga nggak mungkin bisa ngumpulin pengusaha sendirian tanpa juga Kang Dewa. Ya itu akhirnya kami ketemu masing-masing punya tanda petik handicap ya satu dengan yang lain. Artinya punya kekurangan tapi masing-masing bawa potensi. Menurut saya ini yang harus kita jalin Pak. Saya tadi ngobrol-ngobrol banyak yang kita punya potensi. Ya mudah-mudahan kenapa juga acara ini segera diakhiri biar kemudian kita punya banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol informal. Setelah ini di meja masing-masing untuk lebih deep gitu. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta doa saya dan kemudian istri Kak Nirwana, kami sedang dapat ujian, istri saya sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala atas hadiah ini berikan hadiah berikutnya yaitu kesembuhan amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan kita semua sesiapapun yang sedang dalam masalah semoga Allah karuniakan jalan keluar. Amin amin. Yang kemudian sakit
Ya Allah karuniakan sehat, yang kemudian berhutang Allah bayarkan hutang-hutangnya. Amin, amin. Termasuk yang punya piutang gak kebayar-bayar. Allah gantikan dengan yang baik dan Allah Amin, bayarkan. Bisnisnya Allah lapangkan, Allah tumbuhkan, dan saya mendoakan ya, pasti diantara bapak dan ibu pengen banget masuk Muslimin Club, saya doakan kemudahan ya. Amin, amin. Kemudahan hati, kemudahan finansial untuk kemudian bergabung. Ini bukan klub orang kaya Pak, ini udah ditegur sama Kang Dewa. Ren jangan positioningkan Muslimin Club ini klubnya orang kaya. Percaya nggak percaya Pak, satu Muslimin Club di Bekasi itu rumahnya masuk gang, nggak bisa masuk mobil. Tapi punya bisnis makanan luar biasa. Jadi kita bukan klub orang kaya, tapi kita klub pengusaha muslim yang peduli. Itu yang saya ingin dorong ke teman-teman sekalian. Saya buka pintu selebar-lebarnya, kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi kawan-kawan nanti yang membersamai langkah DP Foundation, membersamai kami bisa join di Muslimin Club, nanti bisa kontak Kang Asad dan ngobrol-ngobrol. Kalau ada keraguan sama segala macam, Asad jangan disuruh pulang Pak, dia bertugas sampai subuh di sini. Siap. Jadi kalau Bapak Ibu belum pulang semua dia nggak akan pulang. Kalau saya sih istirahat, mungkin nemenin istri saya, tapi Asad akan di sini sampai semua Bapak Ibu clear. Jadi silakan nanti berinteraksi. Kalau nanti venue ditutup karena kontrak jam kita sudah habis, kita turun ke lobby ya. Kalau nanti diusir lagi kita turun ke parkiran hotel ya. Pokoknya gitu. Pokoknya kita tuntaskan malam ini segala keraguan gitu insya Allah. Saya kira terima kasih. Pak Catur terima kasih. Terima kasih Mas Ramai. Mas Ramadan terima kasih, ayahanda ibunda semuanya terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kebaikan. Seluruh panitia thank you so much ya yang sudah menghelat acara ini luar biasa. Silaturahim pengusaha muslim Kota Surabaya. Sekali lagi mengundang Bapak Ibu sekalian gala dinner pengusaha muslim di Kota Bogor ya di IPB International Convention Center Botani Square 21 Oktober hari Jumat. Thank you banget, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk 3 narasumber kita.